Selamat datang kembali di Memantau untuk memantau kejanggalan dunia kerja, dunia rekrutmen, dan dunia HRD yang kadang lebih absurd dari sinetron jam 6 sore. Hari ini kita bahas isu panas. Wamenaker bilang, stoplah syarat usia dan penampilan menarik di lowongan kerja. Dan kita semua langsung tepuk tangan. Akhirnya, ada yang berani nyentil HRD yang overqualified dalam hal ngegibah kandidat. Nah, coba kita buka salah satu lowongan kerja zaman sekarang. Wanita, usia maksimal 25 tahun, tinggi minimal 165 cm, good looking, kulit cerah, badan proporsional, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Kerja kok harus mampu di bawah tekanan? Itu mau nyari karyawan atau nyari budak korporat? Mau kerja jadi marketing atau mau ikut audisi Putri Indonesia? Nah, sekarang hal ini udah disentil langsung oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja alias Wamenaker, Noel Ebenezer. Dalam sebuah acara, dia bilang agar perusahaan nggak lagi membuat syarat aneh-aneh untuk rekrut tenaga kerja. Kayak batas usia, harus good looking, belum menikah, menguasai elemen api, air, tanah, dan udara. Nyari karyawan apa nyari avatar, woi? Dan satu lagi yang nggak kalah penting, kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Jadi tidak lama lagi surat edaran itu akan kita keluarkan di Kementerian Tenaga Kerja. Bayangin kalau nanti pelamar juga balik kasih syarat ke perusahaan yang mau ngerekrutnya. Perusahaan harus terlihat good looking juga. Gedung minimal 4 lantai. Interior Instagramable. Bosnya nggak bawel. HRD harus bisa bedain antara email formal dan email modus. Nggak boleh ganggu di luar jam kerja. Ciptakan lingkungan anti toksik dan jangan telat bayar gaji. Setuju nggak nih? Biar adil gitu. Setuju! Tapi ini isu serius loh. Diskriminasi usia dan penampilan bukan cuma bikin banyak orang gagal kerja, tapi juga bikin orang capek itu. Kapan bisa kerja, kapan bisa nabung. Kalau masuk kerja aja kayak ikutan ajang cover boy, cover girl majalah remaja. Jadi ternyata negara itu nggak pernah ngatur-ngatur loh soal batas usia maksimal tenaga kerja. Menurut penuturan dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia alias KSPSI, Jumhur Hidayat bilang kalau negara itu hanya mengatur tentang rentang usia kerja, mulai dari 15 sampai 58 tahun. Artinya penerapan batas usia itu memang dari perusahaan yang ngadi-ngadi bikin aturan sendiri. Dikira orang yang usianya 30 tahunan udah termasuk jompo kali ya. Kalau bisa dilonggarin lah semua persyaratan. Jadi saya rasa tuh simpatik lah. Dan buat apa orang kerja di batas usia sekian sampai sekian gitu kan, boleh ngelamar. Ya kalau ternyata memang dia masih produktif, dan juga kan orang usianya kan juga kesehatan seseorang atau produktivitas seseorang sekarang beda dengan mungkin 20-30 tahun lalu ya. Orang umur 40, 45 lagi hebat-hebatnya gitu. Belum tentu dia kalah dengan orang usia 30 lagi. Karena mungkin kesehatan orang usia 45 kalau dia bagus, dan kita kan ada kemajuan ya. Kenapa tidak? Jadi saya rasa sih kita mengertilah gitu. Kita semua tahu HRD itu singkatan dari harus realistis dong. Tapi kadang mereka lebih cocok disebut hanya rekrut yang dibawa. Bawaan supervisor, bawaan manager, atau bawaan direktur. Skill, ya tar belakangan. Mirip-mirip nepotisme di masa Orde Baru. Nah, nih ada loker baru nih. Dicari, admin, usia maksimal 23, menguasai 7 bahasa, jago SAP, kuat lembur, 18 jam sehari, dan sanggup menerima gaji 3 bulan sekali. Mati lah, Cak. Masalahnya bukan di regulasi. Undang-undangnya udah jelas. Bahkan Pak Jumhur tadi bilang usia kerja sah itu sampai 56 tahun. Artinya, kalau kamu umur 40, skill mumpuni, sehat jasmani rohani, dan siap kerja, harusnya bisa dong dapat kerja. Tapi realitanya gimana? Kebanyakan akhirnya pasrah, kerja serabutan, mentok-mentok, ya jadi kurir atau ojol. Jadi buat para HRD, ingat kata Pak Wamenaker dan Pak Jumhur, kerja itu bukan kayak ajang fashion show. Pelamar itu manusia, bukan produk katalog. Yuk kita dorong rekrutmen kerja yang adil, logis, dan nggak absurd. Karena kalau dunia kerja makin kayak dunia perjodohan, yang laku cuman yang glowing, ya jangan salahin kalau Indonesia krisis SDM, alih-alih menuju Indonesia emas, malah jadi Indonesia cemas.